Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Psycholinguistics yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi dengan judul Pemerolehan Bahasa Pertama. Pembahasan mengenai pemerolehan bahasa pertama akan kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian pemerolehan bahasa. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa. Ketiga, tahap perkembangan bahasa anak. Keempat, bahasa pertama. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan berarti sebuah proses, perbuatan, dan cara memperoleh. Pemerolehan dalam bahasa Inggris disebut sebagai acquisition. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang dialami manusia dalam perkembangan bahasa yang bersifat alami. Pemerolehan bahasa juga bisa diartikan sebagai sebuah proses tertentu yang dilakukan otak manusia dalam memperoleh bahasa yang didapat dari hasil interaksi dari luar, lalu kemudian diolah sesuai dengan kemampuan dan pertumbuhan otak manusia. Menurut Darjowijoyo, pemerolehan bahasa merupakan suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Sedangkan menurut Abdul Khair tahun 2003, pemerolehan bahasa adalah sebuah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Bisa dikatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah sebuah proses alami yang terjadi di dalam otak manusia ketika memperoleh bahasa ibunya atau bahasa pertamanya. Teori pemerolehan bahasa. Setidaknya ada 5 teori berkaitan dengan pemerolehan bahasa, yaitu behaviorisme, nativisme, kognitivisme, interaksionisme, dan fungsional. Teori behaviorisme. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang mempelajari tingkah laku yang nyata yang dapat diukur secara objektif. Dan bahasa dalam konsep behavioristik adalah perilaku verbal. Teori ini mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku bahasa dengan bantuan model SR atau stimulus dan respon. Pada teori behaviorisme ini, ada hubungan antara situasi stimulus dari luar atau dalam organismenya dan hubungan suatu reaksi dari organisme tersebut. Jika respon atau reaksi tertentu dirangsang atau distimulus berulang-ulang, maka ia akan menjadi suatu kebiasaan atau hal yang terkondisikan. Teori behaviorisme ini dipelopori oleh Watson Skinner. Yang kedua adalah teori nativisme. Istilah nativis diambil dari pernyataan dasar bahwa pemerolehan bahasa sudah ditentukan secara alami atau sudah dari sananya, bahwa kita lahir dengan kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan kita memahami bahasa di sekitar kita, yang hasilnya adalah sebuah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri kita.
Setiap manusia memiliki piranti kemampuan belajar bahasa yang telah dibawanya sejak lahir, yang disebut dengan LAD atau Language Acquisition Device. LAD merupakan sebuah piranti pemerolehan bahasa. Titik tolaknya adalah perbedaan antara struktur lahir dan struktur batin pada sebuah kalimat. Kedua struktur tersebut saling berhubungan melalui transformasi. Dengan bantuan LAD, seorang anak dapat menemukan struktur batin kalimat-kalimat yang dijumpainya, dan kemudian ia dapat membentuk kalimat yang belum pernah dijumpainya sebelumnya. Menurut Chomsky, proses belajar bahasa adalah proses pembentukan kaidah atau rule formation process, bukan proses pembentukan kebiasaan atau habit formation process. Chomsky berpendapat bahwa manusia memiliki apa yang disebut sebagai innate capacity, yaitu suatu kemampuan pada dirinya untuk memahami dan menciptakan ungkapan-ungkapan baru. Inilah kritik Chomsky terhadap teori psikologi behavior, yaitu untuk landasan pembelajaran bahasa, karena kemampuan bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor dari luar, melainkan juga faktor dari dalam atau internal. Selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori kognitivisme dipelopori oleh Jean Piaget tahun 1954, di mana Jean Piaget mengatakan bahwa bahasa adalah salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Teori yang keempat mengenai pemerolehan bahasa adalah teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa, seperti yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Dan teori yang kelima mengenai pemerolehan bahasa adalah teori fungsional. Dalam catatan Douglas Brown tahun 2008, terdapat pergeseran dalam pola-pola penelitian tentang bahasa. Pergeseran ini tidak jauh dari mata rantai generatif atau kognitif menuju esensi bahasa. Dua penekanan muncul. Yang pertama adalah para peneliti mulai melihat bahwa bahasa hanyalah salah satu manifestasi kemampuan kognitif dan afektif manusia dalam kaitannya dengan dunia, orang lain, dan dengan diri sendiri. Penekanan yang kedua adalah lebih jauh lagi, kaidah-kaidah generatif yang ditawarkan oleh kaum nativis itu bersifat abstrak, formal, eksplisit, dan logis. Tetapi mereka hanya bersentuhan dengan bentuk-bentuk bahasa dan tidak dengan maknanya. Sesuatu yang terletak pada tataran fungsional yang lebih mendalam, yang terbangun dari interaksi sosial. Fungsi adalah tujuan interaktif dan bermakna di dalam suatu konteks sosial atau pragmatis yang penuh dengan bentuk-bentuk. Berikut adalah bagian yang bisa kita gambarkan berkaitan dengan teori pemerolehan bahasa, teori fungsional. Dari bagian tersebut bisa kita lihat bahwa input bahasa masuk kepada diri manusia untuk diproses dan diberikan pemaknaan tanpa mengindahkan struktur. Kemudian
hasil pemaknaan itu dikeluarkan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa teori fungsional merupakan lanjutan dari teori nativis. Perbedaannya adalah bahwa bahasa yang diperoleh dari luar akan diproses dengan memberikan pemaknaan tanpa terikat dengan struktur yang sudah ada. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa bahasa bisa muncul pada waktu yang bersamaan pada anak di seluruh dunia? Mengapa anak-anak secara normal mulai berbicara umumnya di antara umur 20 sampai 28 bulan? Kenyataan itu sebenarnya menunjukkan bahwa bahasa diatur untuk muncul oleh jam waktu biologis, seperti halnya anak ayam yang membuka matanya ketika dia baru berusia beberapa hari, atau seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu setelah beberapa minggu, dan juga seperti manusia yang mulai matang secara seksual ketika berumur 13 tahun. Berikut adalah tabel tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Tahap perkembangan bahasa anak yang pertama adalah tahap menangis. Menangis pada bayi ternyata mempunyai beberapa tipe makna. Ada tangisan untuk meminta minum, ada tangisan untuk minta makan, dan ada pula yang menangis karena kesakitan, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya bisa dikatakan bahwa tangisan itu bukan merupakan fase perkembangan bahasa, karena tangisan merupakan komunikasi yang bersifat instinktif seperti halnya sistem panggil pada binatang. Hasil penelitian membuktikan bahwa makna tangisan bayi itu bersifat universal. Tangisan bayi itu sendiri harus dipandang bukan sebagai bagian dari perkembangan bahasa, melainkan sebagai bagian dari proses dalam memperkuat paru-paru dan pita suara. Tahap perkembangan bahasa anak yang kedua adalah tahap mendekur. Fase ini dimulai pada usia anak sekitar 6 minggu. Peneliti bahasa mula-mula agak bingung dengan fase ini yang mirip dengan dekuran burung merpati. Mendekur sebenarnya sulit untuk dideskripsikan. Bunyi yang dihasilkan mirip dengan vokal, tetapi pelacakan dengan menggunakan spektrogram menunjukkan bahwa hasil bunyi itu tidak sama dengan vokal yang dihasilkan orang dewasa. Beberapa buku teks menyebutkan bahwa fase mendekur disebut juga sebagai gurgling atau mewing. Mendekur itu juga bersifat universal, dan dengan mendekur, si bayi melatih piranti alat ucapnya. Tahap perkembangan bahasa anak yang ketiga adalah tahap meraban. Fase ini dimulai pada saat bayi berusia 6 bulan. Secara bertahap, bunyi konsonan akan muncul pada waktu anak mendekur. Dan ketika usia anak mendekati 6 bulan, ia masuk pada fase meraban. Secara impresif, anak akan menghasilkan vokal dan konsonan secara serentak. Mula-mula, ia mengucapkannya dengan suku kata, tetapi akhirnya vokal dan konsonan itu akan menyatu. Konsonan dihasilkan dari bibir atau gigi dan lazimnya akan menghasilkan bunyi seperti mama, dada, atau papa, dan sebagainya. Orang tua pada umumnya mengira bahwa anaknya itu memanggil kedua orang tuanya serta mengucapkan salam misalnya.
Tentu saja, dugaan semacam itu kuranglah tepat. Karena melalui periode meraban, anak sedang menikmati eksperimennya dengan mulut dan lidahnya. Sebenarnya, ia tidak hanya meraban, tetapi juga mendekur dan sejenisnya. Anak menghasilkan banyak dari ragam bunyi yang eksotik, dan fase meraban ini juga merupakan fase pelatihan bagi alat-alat ucap anak. Tahap perkembangan bahasa anak yang keempat adalah tahap pola intonasi. Secara serentak, dari usia 8 atau 9 bulan, anak mulai menirukan pola-pola intonasi. Hasil tuturan anak mirip dengan yang dikatakan oleh ibunya. Anak tampaknya mencoba menirukan percakapan dari ibunya ataupun orang yang sering berinteraksi dengannya, dan hasilnya adalah tuturan yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang tuanya atau orang dewasa yang lain. Tahap perkembangan bahasa anak yang kelima adalah tahap tuturan satu kata. Antara umur 1 tahun dan 18 bulan, anak mulai mengucapkan tuturan satu kata. Tentu saja, anak masih terus meraban meskipun merabannya itu pelan-pelan lenyap dengan berkembangnya bahasa yang dimilikinya. Jumlah kata yang diperoleh dalam usia ini bervariasi dari setiap anak. Beberapa anak mungkin hanya memperoleh 4 atau 5 kata, sedangkan yang lain dapat mencapai 50 kata atau bahkan lebih. Lazimnya, rata-rata anak memperoleh sekitar 15 kata. Kata-kata yang diperoleh itu meliputi kata-kata yang menyebutkan nama orang, nama binatang, atau benda-benda lain. Tahap perkembangan bahasa anak yang keenam adalah tahap tuturan 2 kata. Ciri yang paling menonjol pada periode ini adalah kenaikan kosakata anak yang muncul secara dramatis. Pada awal tahap 2 kata ini, tuturan anak cenderung disebut bersifat telegrafis. Ia berbicara seperti orang yang mengirim telegram yang penting, yakni hanya kata-kata yang penting saja yang disampaikannya. Misalnya, ketika seharusnya anak tersebut mengucapkan, "Where's Daddy?" Tetapi dalam tahapan tuturan 2 kata ini, anak-anak hanya mengucapkannya dengan "Where Daddy?" Atau misalnya, "I have 2 toys." Kalimat tersebut diucapkan menjadi "to toy". Karena bagi anak, yang dia fahami adalah kedua kata tersebut. Yang pertama, where dengan daddy. Intinya adalah menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Sedangkan yang kedua, to toy, maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa boneka ataupun mainan yang dimilikinya berjumlah 2. Jadi hanya kata-kata to dengan toy yang disebutkannya. Tahap perkembangan bahasa anak yang ketujuh adalah infleksi kata. Secara bertahap, kata-kata yang dianggap tidak penting mulai digunakan. Yang pada tahap sebelumnya, anak-anak tidak menggunakan kata-kata tersebut dalam berkomunikasi. Pada tahap infleksi kata, kata-kata tersebut itu mulai mereka pergunakan. Kata-kata yang dianggap remeh atau kurang penting dan infleksi mulai merayap di antara kata benda dan kata kerja yang digunakan oleh anak. Misal, ketika tadi anak mengatakan to toy pada tahap tuturan 2 kata. Tetapi pada tahap infleksi kata, toy yang mereka ucapkan akan ditambahkan akhiran s sebagai penanda plural atau penanda jamak. Sedangkan pada tahapan sebelumnya, mereka menganggap s itu tidaklah penting, maka mereka hanya mengatakan to
toy. Atau misalnya pada kata-kata want apple. Pada tahap sebelumnya, ketika seorang anak menginginkan sebuah apel, mungkin dia hanya mengatakan want dengan apple. Tetapi pada tahap infleksi kata, kalimat tersebut berubah menjadi I want an apple. Tahap perkembangan bahasa anak yang ke-8 adalah kalimat tanya dan kalimat ingkar atau kalimat negatif. Pada fase ini ditemukan bahwa tahap perkembangan bahasa anak dalam konstruksi yang sudah semakin rumit, seperti pada bentuk tanya dan bentuk negatif atau bentuk ingkar. Misalnya, ketika anak ingin menanyakan kemana akan pergi, di tahap sebelumnya anak hanya sekedar bertanya where you go. Tetapi pada tahap ini anak akan bertanya dengan menggunakan kalimat yang lebih rumit lagi, yaitu where you will go, kemudian menjadi lebih sempurna lagi where will you go. Tahap perkembangan bahasa anak yang ke-9 adalah konstruksi jarang dan kompleks. Tata bahasa anak berusia 5 tahun tentunya berbeda dengan tata bahasa orang dewasa. Ada kesenjangan antara tuturan anak dengan tuturan orang dewasa. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah kemampuan kalimat majemuk, baik kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, ataupun kalimat majemuk rapatan. Konstruksi semacam itu tentulah termasuk hal yang amat kompleks dan rumit bagi anak. Anak pada tahap ini sudah mulai memperoleh struktur kalimat rumit dan kompleks semacam itu. Tahapan perkembangan bahasa anak yang terakhir adalah tuturan yang matang. Perbedaan tuturan anak dengan tuturan orang dewasa secara pelan-pelan akan berkurang ketika usia anak semakin bertambah. Ketika usianya mencapai 11 tahun, anak mampu menghasilkan kalimat perintah yang setara dengan kalimat perintah orang dewasa. Pada usia pubertas, perkembangan bahasa anak dapat dikatakan sudah lengkap. Tentu saja, ia masih akan terus mengembangkan penambahan kosakatanya sepanjang hidupnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan bahasa anak mengikuti urutan tertentu. Atau dengan kata lain, ada mekanisme internal yang mengatur kapan kemampuan bahasa itu mulai dan kapan kemampuan bahasa itu harus berakhir. Tetapi sangat keliru kalau kita beranggapan bahwa itu hanya dikendalikan oleh mekanisme internal. Mekanisme internal itu memerlukan stimulasi agar ia dapat bekerja seperti seharusnya. Anak memerlukan lingkungan yang mendukung selama periode kritis kemampuan bahasanya. Pembahasan selanjutnya mengenai pemerolehan bahasa adalah bahasa pertama. Pengertian bahasa pertama. Secara fitrah, setiap anak yang lahir dan berkembang secara normal fisik, mental, dan sosial akan mampu menguasai sedikitnya satu bahasa. Jika anak tersebut menguasai lebih dari satu bahasa, maka bahasa urutan yang pertama dikuasai itulah yang disebut sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Bahasa pertama juga mengandung pengertian bahwa bahasa pertama yang dikuasai secara hampir sempurna sebelum anak menguasai bahasa lain. Meskipun bahasa pertama sering disebut juga sebagai bahasa ibu, tetapi bahasa pertama tidak selalu sama dengan bahasa ibu kandung si anak. Para ahli psikolinguistik
cenderung berpendapat bahwa kemampuan bahasa pertama lebih didominasi oleh proses internal pada otak si anak. Sebagaimana belajar berjalan, kemampuan ini sangat bergantung pada usia dan kematangan si anak dalam berbahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan bahasa pertama. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain perkembangan kognisi, hipotesis bawaan, serta IQ dan pemerolehan bahasa. Perkembangan kognisi. Piaget memperkenalkan istilah kecerdasan, yaitu suatu bentuk keseimbangan atau penyeimbangan ke arah tempat semua kognisi bergerak. Menurut Piaget, terdapat 4 peringkat penting dalam perkembangan kecerdasan. Yang pertama, peringkat masadria motorik, peringkat praoperasi, peringkat operasi konkret, dan yang keempat adalah peringkat operasi formal. Faktor internal yang kedua adalah hipotesis bawaan. Menurut Chomsky, sebagian besar kemampuan berbahasa manusia ditentukan oleh faktor genetiknya, di mana setiap manusia dibekali dengan alat perkembangan bahasa atau yang disebut dengan LAD. Faktor internal yang ketiga adalah IQ dan pemerolehan bahasa. Gardner dalam Baraja, menurutnya IQ seseorang dibedakan ke dalam 7 klasifikasi, yaitu intelijensi kebahasaan, intelijensi berpikir secara logis dan matematis, intelijensi spasial, intelijensi musikal, intelijensi kinestetik badani, intelijensi interpersonal, dan intelijensi intrapersonal. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan bahasa pertama. Kemampuan bahasa yang merupakan salah satu aspek dari usaha pendidikan anak terpengaruh pula oleh lingkungan. Dalam menggunakan bahasa sebagai media komunikasi, anak harus memperhatikan seperangkat aturan pragmatik seperti dengan siapa mereka berkomunikasi, dalam topik apa mereka berkomunikasi, menggunakan saluran bahasa apa, dan adakah seperangkat norma yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut secara tidak langsung mulai dikuasai oleh anak dalam usaha menguasai bahasa sasarannya. Selanjutnya bisa kami simpulkan dari pembahasan pemerolehan bahasa pertama ini adalah pemerolehan bahasa adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama terjadi jika anak belum pernah belajar bahasa apapun lalu memperoleh bahasa. Pemerolehan bahasa pertama diperoleh dari interaksi anak dengan lingkungannya. Walaupun anak sudah memiliki potensi dasar atau piranti pemerolehan bahasa yang oleh Chomsky disebut sebagai LAD, maka potensi itu akan berkembang secara maksimal setelah mendapat stimulus dari lingkungan, baik lingkungan rumah, bermain, ataupun lingkungan sekolah. Sekian pemaparan materi mengenai pemerolehan bahasa pertama dari kelompok 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.